Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim nun wal qalami wa ma yasturun sadaqallahul azim. Wa qablahu hayya bina naftati bi qiraatil Fatihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi wa ulumihi fid darin amin. Jamaah yang berbahagia, kita lanjut kajian kita pada halaman 15. Kemarin masih bab ke 20 apa tadi? Bab berapa ini ya? Masih perkataan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi menjelaskan tentang kalam, perkataan-perkataan manusia. Kita lanjutkan. Tsumma i'lam. Ustaz Ilham, betul Ustaz Ilham? Tsumma i'lam anna asl Zuhdi. Anna asl az-zuhdi Iya. al-ijtinabu 'anil maharim kabiraha wa saghiraha. Iya. لأن من لا ورع له يصح له الزهد وأداء جميع الفرائض وأداء جميع فرائض يسيرها وعسيرها. Ya, yasiruha wa asiruha. يسيرها وعسيرها. أن من لا توبة له لا تصح له الإنابة فالتوبة والقيام بكل حقوق الرب والإنابة وإخراج القلب من ظلمات الشبهات Ya, yakfi, cukup. وترك الدنيا على أهلها قليلها وكثيرها لأن من لا قناعة له لا يصح له Tawakkul ya. ومن لا توكل له لا يصح له التسليم Ila intaha. apa ya? Intaha. Intaha. Ya, alif ha itu intaha. Takbir, cukup. Bismillahirrahmanirrahim, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma i'lam. Kemudian ketahuilah anna aslaz zuhdi, sesungguhnya asalnya atau aslinya zuhud itu adalah, pengertian asli zuhud itu adalah al-ijtinabu 'anil maharimi kabiruha wa saghiruha. Al-ijtinabu, menjauhi, 'anil maharimi, dari hal-hal yang haram, kabiruha wa saghiruha, besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit gitu maksudnya. Jadi zuhud itu artinya menjauhi dari hal-hal yang diharamkan, baik besar maupun kecil, itu zuhud. Lianna, karena sesungguhnya, man la wara'a lahu, siapa yang tidak waro'. Sudah minggu lalu bahas waro' ya. Waro' itu juga sama dengan zuhud. Waro' itu menjauhi atau menghilangkan atau menjauhi dunia, atau berjaga-jaga dari hal-hal yang haram. La yasihu, ini ada la-nya sebetulnya nih. Nanti kita cek karena kalau berikutnya juga ada la juga.
Ya, mungkin salah cetak, kurang cetak. Kalau saya ya, la yasihu lahu zuhdu. Jadi barang siapa yang tidak waro maka dia tidak zuhud gitu. Man la waro lahu la yasihu lahu zuhdu. Yang tidak waro juga tidak zuhud. Jadi zuhud sama waro itu sama berjalan bersamaan. Kalau dia orang zuhud pasti dia waro. Kalau orang waro pasti dia zuhud. Ini bahasan tasawuf ya. Jadi man la wara'a lahu la yasihu lahu zuhdu. Yang tidak waro juga dia tidak zuhud. Jadi sesungguhnya zuhud itu adalah menjauhi dari hal-hal yang diharamkan baik besar maupun kecil. Wada'u jami'il faraidi, yang kedua adalah menunaikan, ini masih asal zuhud ya. Wada'ul jamil faraidi, menunaikan seluruh hal-hal yang difardukan. Yasiruha wa asiruha, baik ringan maupun susah, baik mudah maupun sulit. Jadi yang kedua ini adalah zuhud itu adalah menunaikan seluruh kewajiban-kewajiban baik mudah maupun susah. Li'anna man la taubata lahu la tasihu lahu al-inabah. Makanya tadi la tasihu kan? Ya. Kan awal berarti la adalahnya la yasihu, maka la tasihu. Li'anna karena sesungguhnya man la taubata lahu, barang siapa yang tidak taubat, la tasihu lahu al-inabah, maka dia tidak mendapatkan inabah. Apa inabah? Tadi ya, berimaan taubat tidak diterima, tidak ada apa yang tidak bertobat maka tidak sah gitu taubatnya, itu tidak ada sah dalam atau tidak sah taubatnya. Fattaubatu, adapun taubat itu adalah huwa al-qiyamu bi kulli huquqi rabb, yaitu mendirikan atau menjalankan atau menunaikan bikulli, dari setiap huquqir rabbi, hak-hak Tuhannya, hak-hak Rabb, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wal inabatu, adapun inabah itu adalah huwa ikhrajul qalbi, yaitu mengeluarkan hati min zulumatis subuhat, dari kegelapan subuhat. Taubat adalah mendirikan setiap hak-hak Allah. Wal inabah, sementara inabah adalah mengeluarkan hati dari kegelapan subhat atau ketidakjelasan subhat. Masih pengertian asal zuhdi itu adalah tarkud dunya ala ahliha, meninggalkan dunia ala ahliha, dan segala isinya gitu maksudnya, dan segala penduduknya dengan segala isinya. Qaliluha wa kathiruha, sedikit maupun banyak. Jadi ada 3 pengertian zuhud ya. Yang pertama adalah menjauhi hal-hal diharamkan, yang kedua melaksanakan segala kewajibannya, yang ketiga adalah meninggalkan keduniaan, itu zuhud. Li'anna karena sungguhnya man la qana'ah lahu la yasihu lahu tawakkal. Karena sungguhnya orang yang tidak qanaah itu la yasihu lahu tawakkal, tidak sah tawakalnya. Wa man la tawakkala lahu la yasihu lahu taslim. Dan barang siapa yang tidak tawakal,
la yasihu lahu taslim, maka dia tidak sah penyerahan dirinya, keselamatannya. Maksudnya adalah ini masalah qanaah. Jadi orang yang tidak qanaah itu maka bukan disebut tawakal, tidak sah tawakalnya. Jadi kalau kita mah ya Pak, insyaallah tawakaltu ala Allah, tawakal kepada Allah. Tapi nggak zuhud gitu Pak, la tawakal lalu kalau nggak qanaah gitu ya. Kan dulu sudah dibahas juga pada pembahasan sebelumnya, qanaah itu kan merasa cukup apa yang Allah berikan. Jadi kalau orang yang masih maruk sama dunia, jangan bilang tawakal, ntar tawakalnya nggak nyampe. Kan bisa tawakal, Pak kok hilang juga sih, itu nggak qanaah masalahnya gitu ya. Kalau qanaah insyaallah dia bisa menerapkan rasa tawakal. Dikatakan juga man la tawakkala lahu la yasihu lahu taslim. Kalau dia tidak tawakal, maka dia tidak berislam gitu. Jadi memang dikatakan tawakal kalau dia betul-betul Islamnya. Karena memang konsep tawakal hanya ada pada Islam. Alif ha itu maksudnya intaha, selesai. Ya, alif ha intaha. Lanjut Ustaz Sofan mungkin Fadal Fadlik. Ayo boleh. Pas Ustaz Suryadi ya, siapa? Suryana. Fatawakal Fadal. Tawakal ya, tawakkul. Maaf tawakkul. Iya. Iya. Aidinnas fi aidinnas Fataslimu la yalaim. Iya. Ya. Iya. Iya didud. Baruhu. Taib. Fa'amalahu. Taib, cukup. Ini masih kelanjutan tadi ya. Sedikit lagi sebetulnya. Intaha, maka fatawakkul, tawakkala ya tawakkalu tawakkulan ya, kita tawakkul saya lupa tadi. Jadi barang maka tawakal itu adalah huwa athiqah, percaya, yakin, percaya bima indallah, terhadap apa-apa di sisi Allah. Ini pakai la lagi nih kalau mau pemahaman pengertian saya ini. Wala al-ya'sa. Jadi al-ya'sa itu putus asa, tidak berputus asa gitu. Amma fi aidin nas, dari atau terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Ada la-nya tuh ya. Wala ya'sa gitu, dan tidak berputus asa atau tidak dari sesuatu yang ada di tangan manusia. Itu tawakal namanya. Thiqah, percaya kepada Allah terhadap apa-apa yang berada di sisi Allah dan tidak putus asa terhadap apa yang dimiliki oleh manusia gitu. Fataslim, adapun taslim adalah huwa al-qiyadu li amrillahi ta'ala, mendirikan atau menegakkan perintah Allah Ta'ala. Wa tarkul a'rad fi ma la yalaim, meninggalkan al-a'rad. Apa a'rad?
Harta benda ya, al-ma'rud itu harta. Dan tidak yalaim, tidak sakit. Apa tidak? Ya tidak sakit ya. Lauma. Tidak sakit hati maksudnya, tidak sakit. Sebetulnya sih artinya ketika taslim itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-inqiyadu li amrillah, menegakkan perintah Allah dan meninggalkan al-a'rad fi ma la yalaim. Kan laim itu artinya kan cercaan hinaan manusia ya. Al-a'rad itu adalah tarkul a'rad, meninggalkan a'rad itu irad artinya ardun itu memalingkan ya, atau yang tampilan yang nampak. Jadi meninggalkan hal-hal yang nampak dan dia tidak terhadap apa-apa yang menjadi hinaan manusia lain itu. Ya intinya orang taslim itu berserah di Allah Subhanahu wa taala, tidak khawatir dengan laumata laim gitu kan ya. Dia tidak sakit dengan cacaan dan hinaan orang lain. Al-maqalatus sadisatu wa thalathun, makalah yang ke-36. An Luqman Al-Hakim, dari Luqmanul Hakim. Kenal Pak ya Luqmanul Hakim ya? Di Al-Qur'an ya sebutkan ya. Qala ya bunayya gitu, dan banyak perkataan Luqmanul Hakim. Orang suka ngasih nama anaknya Luqmanul Hakim supaya apa Pak? Supaya bagus, soleh, ganteng. Padahal mah gambaran Luqmanul Hakim adalah seorang abdun Nigerian, seorang hamba sahaya dari Nigeria. Kebayang Pak ya orang Nigeria kayak apa ya? Nigeria kayak apa? Ibnu Katsir menyebutkan kulitnya hitam legam, hidungnya pesek, rambutnya kriwil-kriwil. Jangan bayangin. Itu Luqman Pak. Seorang budak sahaya, hamba sahaya dari Nigeria. Kulitnya hitam legam, hidungnya pesek, rambutnya kriwil, keriting gitu, keriting yang ikal. Kebayang ya, jangan dibayangin. Itulah gambaran fisik Luqman. Tapi beliau orang soleh. Laisa nabiyyan wa rasulan, bukan nabi, bukan rasul. Karena kesolehannya, namanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Bahkan perkataannya banyak dalam Al-Quran. Jadi kesolehan gitu Pak. Makanya tidak bisa jadi nabi rasul Pak. Dia menabi, dia rasul. Luqmanul Hakim bukan nabi, bukan rasul. Dia orang soleh, tapi namanya Allah abadikan dan Allah tuliskan kata-kata dalam Al-Quran. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu berkata benar kan? Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah salat. Itu perkataan perkataan Luqmanul Hakim. Sama ini juga sama. Dikatakan dari Luqmanul Hakim annahu qala libnihi, beliau berkata kepada anaknya, selalu kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inna nasa salah satu asya'a, itu Pak, bukan aslasa itu sebetulnya. Sesungguhnya manusia itu ada 3 bentuk. Ya asya'a sebetulnya, mungkin salah cetak lagi. Aslasa itu ya 3 gitu. Masa 3 juga sih? Salah satu asya'a, ada 3 bentuk. Atau gini, kalaupun betul, saya udah cek dulu saja, salah satu asal terbagi 3 gitu. 3 sepertiga. Kenapa? Sebutannya sulusun lillah, sepertiga untuk Allah, wa sulusun li nafsihi, sepertiga untuk dirinya, wa sulusun lidudi, dan sepertiga untuk cacing. Makanya ada namanya Dudi. Maaf. Dudi itu artinya cacing Pak ya. Dudi itu artinya cacing. Dudi itu artinya cacing. Kalau ada anak Dodi itu cacing namanya gitu. Dud itu cacing. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk cacing. Fa amma ma huwa lillah, adapun adapun ma huwa lillah, apa itu yang milik Allah, untuk Allah, ruhuhu, ruhnya. Yang dimaksud sepertiga untuk Allah adalah ruhuhu, ruhnya.
fahuwa rajiun lillahi ta'ala, yaitu rajiun yang dikembalikan atau yang mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Ruhnya mesti dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Wa amma ma huwa li nafsihi, adapun yang dimaksud untuk sepertiga untuk dirinya adalah fa'amalahu, bukan fa'amalahu, amalnya. Maka amalnya itu sepertiga untuk dirinya. Fahuwa rajiun li nafsihi, maka dia dikembalikan kepada dirinya bin nafi wal idrar, baik manfaat maupun mudarat. Jadi sepertiga yang kedua adalah untuk dirinya, yaitu amalnya. Wa amma ma huwa lidud, adapun sepertiga lagi untuk dud, untuk apa, cacing. Fajismuhu, yaitu jisimnya, jisim fisiknya, badannya. Fahuwa ma'kul lidud, yaitu akan dimakan oleh cacing ketika nanti meninggal, ketika mati gitu, dikubur. Jadi hidup ini sebetulnya sepertiga untuk Allah. Manusia itu terbagi tiga hidupnya, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk cacing. Ini perkataan Luqman Hakim, maksudnya menyinggung ya, menyinggung diri manusia, bahwa manusia itu nanti akan dimakan oleh cacing. Jadi nggak usah sombong, karena bagaimana juga akan mati dikubur dengan makan cacing. Ustaz, fadhal Ustaz. Al-maqalatus sabiyah. Annahu qala yazid fil hifzi apa? Balgham, yudhibannal balgham. Iya. Ahadut tabai wadam wasauda wasafra as-siwak as-saum wa qira'atu Quran. Ya cukup Ustaz. Syukran. Makalah yang ke-37. An Ali karamallahu wajah, dari Ali karamallahu wajah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annahu qala, sungguhnya beliau berkata, salasun yazidna fil hifzi. Kenapa yazidna Ustaz? Ya? Yazidna, yazidu, terus kenapa yazidna? Karena ada 3 jama' muannats ya. Ya yazidna. Kan zada, yazidu, yazidu, yazidani, yaziduna, yazidna gitu ya. Jadi perempuan 3. Kenapa? Karena nanti ini salah 3 perempuan itu, 3 muannats maksudnya. 3 hal yang bisa menambah hafalan atau benda yang menjaga hafalan. Fi zuhdi, dalam zuhud itu sebetulnya zuhud itu ini ya, pikiran maksudnya, dalam pikiran, sebetulnya hati sebetulnya itu. Otak ya, pikir, zuhud itu pikiran, otak. Wa yudhibannal balgham, itulah ini dia nih, dan bisa menghindarkan atau menghilangkan balgham. Balgham ini balgham nih saya lagi bilang nih.
lendir, reak. Karena memang reak itu bisa menghambat menghafal, Pak. Kalau di ta'lim, ilmu ta'lim itu, kenapa orang tidak bisa menghafal? Karena banyak lendirnya. Kenapa banyak lendirnya? Karena banyak minum. Kenapa banyak minum? Karena banyak makan gitu, Pak. Berarti kalau banyak makan itu menghambat atau memperlambat menghafal gitu, karena banyak lendir. Jadi kalau banyak makan tuh karena banyak lendirnya. Sebetulnya balagom itu lendir ya, apa? Kayak begini nih, apa pilek ini. Wa huwa ahadut tabail arba'ah, yaitu salah satu tabai itu kebiasaan atau natural atau sudah menjadi hal yang biasa. 4 hal yang ada dalam tubuh manusia, yaitu balgham, lendir, wadam, darah, wasauda, hitam. Saya nggak tahu hitam itu maksudnya apa sih. Wasofro, dan kuning. Kuning kotoran, Pak ya. Kuning itu kotoran. Jadi udah 4 yang terhadap dalam tubuh manusia ini ada. Jadi lendir, darah, hitam, dan kuning. Itu sudah menjadi yang lumrah dalam diri manusia. Tapi bukan itu dibahas. Kata Ali bin Abi Thalib, ada 4 hal yang bisa menambah hafalan. Yang pertama, as-siwak. As-siwaku, siwak, sikat gigi. Ya, baik bersiwak pakai sikat gigi atau pakai siwak, itu bisa menambah hafalan. Minimal menjaga hafalan. Wasaum, puasa. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. 3 inilah yang dapat menambah hafalan-hafalan kita. Jadi kalau kita, susah banget ngapal nih, Pak, ente kurang baca Quran, sama susah aja. Kalau mau menghafal Quran tapi jarang baca Quran, ya susah, Pak. Minimal kan kalau Imam Syafi'i mengulang minimal 100 kali ya. 100 kali diulang baru beliau bisa menghafal. Susah menghafal karena banyak balgham itu karena kita kurang sikat gigi ya, Pak ya. Kalau kita tidur nggak sikat gigi aja, kita hilor banyak ya hilornya. Gitu. Jadi balgham itu menghambat atau memperlambat hafalan kita. Banyak reak tuh. Wasaum, dan puasa. Jadi kan kalau puasa itu kan mengurangi makan. Itu tadi, kalau kita makan sedikit, minum sedikit, maka kita mengurangi bulgam. Apa bulgam itu? Lendir itu. Kalau kita banyak lendir nih, kayak puyang begini itu lendir nih, susah ngapal. Ente mau ngapal kayak apa juga nggak bisa, karena kalau kita lagi flu gitu ya, atau banyak lendirnya di mulut, maka tidak bisa menghafal. Maka kurangi dengan cara apa? As-saum, dengan cara berpuasa. Wa qiraatul Quran, dan baca Al-Quran. Tep, sadari foto. Lanjut sadari. Hisnu. Iya. Hisnun. La siyama syaitana yakhtafi aja iya zikrullah wa qira'ah
kama huwa mujarrab. Iya. Ya, ini al-maqalatu tsaminatu wa thalathun, makalah yang ke-38. An Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar. Siapa itu? Malja'ul ulama. Salah satu pembesar ulama, pembesar rahimnya minal Yahud. Salah satu pembesar rahimnya orang Yahudi. Aslama, masuk Islam fi zamani Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Jadi ini adalah Ka'ab bin Ahbar adalah salah satu pembesar rahimnya orang Yahudi yang masuk Islam pada zaman Umar bin Khattab. Al-husudil mu'minin minasyaitan thalathun. Itu hisn itu pelindung ya. Pelindung benteng misalnya, benteng atau pelindung, benteng atau penjagaan atau pelindung bagi orang mukmin itu dari setan, dari penjaga daripada setan itu 3. Benteng bagi orang mukmin dari setan adalah, penjagaan bagi orang mukmin dari setan adalah 3 minal khisal, atau 3 hal gitu. Atau allati tamna'ul mu'minin, yang bisa menghalangi bagi orang-orang mukmin, yang menjaga mereka, itu ya, tahfidhahum, menjaga mereka minasyaiton, dari setan. Salasun, ada 3. Wal hisnu, adapun benteng itu adalah wal makanul murtafi, itu makanan tempat yang tinggi. Alladzi yamna'ul adu, yang bisa menghalangi musuh. Jadi maksudnya hisnu itu betul seperti jusur itu benteng ya. Seperti benteng itu adalah, hisnu itu adalah tempat tinggi yang bisa menghalangi musuh, untuk masuk ke dalam, itu benteng namanya, hisnu namanya. Wal hisnu aidon, dan dikatakan hisnu juga adalah asilah, pedang, senjata. Kama fil asas, maksudnya itu mana aslinya dasarnya. Kan ada adwa silahul mu'min atau adwa hisnul mu'min gitu Pak. Jadi doa itu adalah senjata bagi orang mukmin atau dia sebagai benteng bagi orang mukmin. Itu arti aslinya adalah asilah. Al masjidu hisnun, masjid itu benteng, boleh benteng. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya mahalul zakirin, masjid itu adalah tempatnya orang-orang zikir, wal malaikah, dan tempatnya para malaikat. Jadi maksudnya supaya tidak digoda sama setan, maka sering-seringlah masuk masjid, karena masjid tempatnya orang berzikir. Masjid itu adalah tempatnya para malaikat. Pak, ada masuk masjid Pak, ngambil kotak amal gitu ya. Ke masjid mencuri Pak ya. Ada masuk masjid ke mencuri, ada masuk masjid ngambil sendal gitu. Atau gimana tuh? Wa dzikrullahi hisnun. Yang kedua, zikir kepada Allah adalah benteng. La siyama, kalau siyama itu bahasa terjemahnya apalagi gitu, maksudnya bukan apalagi aja ya. Apalagi ya, la siyama itu apalagi ngucapin la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau zikir itu adalah benteng, apalagi kalau ngucapin la haula wala quwata illa billah. Fa inna syaitana, karena sungguh syaitan itu adalah yanqabidu, pendam. Kunuz itu harta karun, Pak, harta pendaman.
harta pendam Allah Ta'ala, ay mimma yaddakhiruhu, atau yang tersimpan oleh Allah Ta'ala, la yu'tiha, tidak diberikan oleh Allah, illa man ahabbahu, kecuali yang dicintainya. Artinya ada 3 harta terpendam Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimma yaddakhiruhu, yang tersimpan oleh Allah Ta'ala, tidak diberikan kecuali kepada yang dicintainya, illa man ahabbahu, kecuali man, orang-orang ahabbahu, yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Al-faqru, fakir. Wa huwa faqdun ma yahtaju lahi, yaitu faqdun itu tidak memiliki apa-apa, Pak. Ma yahtaju, terhadap apa yang dibutuhkan. Orang fakir itu yang dia butuh aja nggak punya, itu fakir mah ya. Beda miskin cukup, tapi kalau fakir di bawah miskin. Makanya faqdus syai' la yu'ti, yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Gitu mah. Ya kan, semua hal ya, yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi. Termasuk kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa ngasih ilmu. Faqdus syai' la yu'ti, yang nggak punya apa-apa tidak bisa memberi. Ini bukan hadis, ini kaidah fikih, usul fikih sebetulnya. Kaidah saja, faqdus syai' la yu'ti, yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Maka supaya bisa memberi harus punya apa-apa gitu. Fakir itu adalah dia tidak punya apa-apa, apa yang dibutuhkan, berarti fakir. Wal marad, sakit. Wa huwa yu'ridul lil badan, yang nampak pada badan. Fayukhrijuhu anil i'tidal khas, maka dikeluarkan dari al-i'tidal khas. I'tidal itu kan nanti berdiam diri sebentar, ya, tegak. Khas untuk artinya orang sakit itu sakit, maksudnya sakit yaitu yang nampak pada badan, kemudian dikeluarkan dari badannya untuk istirahat sebentar, gitu maksudnya, untuk istirahat. Wasabru, yang ketiga sabar. Sabar itu huwa tarkus syakwa, yaitu meninggalkan atau syakwa itu ngeluh, tidak banyak mengeluh. Min alamil balwa, dari alam itu penyakit atau yang penyakit, sakitan ya. Alamil balwa itu, alam itu kan sakit Pak ya. Al balwa itu musibah. Jadi penyakit, musibah. Li ghairillah, yang bukan dari Allah. La ilaha illallah, tidak juga kepada Allah. Artinya jangan banyak ngeluh. Sabar itu adalah meninggalkan keluh kesah dari musibah yang Allah berikan, gitu maksudnya. Waridho bil qada, sabar itu adalah ridho bil qada, ridho terhadap takdir yang sudah Allah tetapkan. Layak dahu fihi syakwa, tidak mencela asyakwa, ya artinya tidak mencela kepada Allah. Wala ila ghairihi, juga tidak mencela selain Allah. Itu ridho. Kan sudah minggu lalu ya, mukmin itu adalah nasbiru alal bala, syukru ala rakha, terus wa nasbiru ala ridho, ya, ala qada gitu ya. Jadi nasbiru betul. Bersum pertama adalah dia bersabar atas bala, bencana. Yang kedua ini adalah nasyukru ala rakha, bersyukur atas kesejahteraan. Yang ketiga wa nasbiru ala qada, dan bersabar atas qada. Nah, kembali sini lagi, tidak mencela keluh kesahnya kepada Allah atau juga pada selain Allah. Wa inna ma yaqdahu biridha fil muqdi, karena sesungguhnya mencela firidha fil muqdi, dengan ridho itu mukdi, maka terputus hilang itu ridhonya, tidak ridhonya. Wa innama, karena sesungguhnya lazimar ridho bil qada,
Namanya ridho itu adalah dia senantiasa ridho dengan qada yang sudah Allah berikan. Li'annal abda, karena sungguhnya hamba itu adalah la budda, harus, la budda itu mau tidak mau, andiyardo, harus ridho, bihukmi sayyidihi, dengan ketentuan sayyidnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala gitu maksudnya. Kadza fi ta'rifat di Sayyid Ali Jarjani, begitulah pengertian atau ta'rifat yang disampaikan oleh Ali Jarjani. Itu yang sebagaimana pekan lalu tentang definisi tentang alamati imanikum, tanda-tanda iman kalian. Tapi udah bisa barangkali ya. Cukup sekian. Ini jam betul kan? Jam seberapa? Kalau saya panjangkan lagi nanti pada bahas berikutnya insyaallah kita akan kajikan pada makalah yang ke-40. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khairu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.